Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Laili Hidayati dari Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, kelas 2019A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amrul Muhammad. Nah, saya akan membahas mengenai motivasi berprestasi. Disimak ya. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian motivasi berprestasi. Yang pertama itu ada pengertian motivasi berprestasi menurut Andrew Elliot tahun 2015. Beliau mendefinisikan secara independen dengan mempertimbangkan antara kedua kata, yaitu motivasi dan prestasi. Motivasi sendiri mengacu pada energization atau dorongan dan arah tujuan perilaku, serta prestasi mengacu pada kompetensi, yaitu suatu kondisi atau kualitas efektivitas, kemampuan, kecukupan, atau kesuksesan. Dengan demikian, motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai energization dan arah perilaku kompetensi yang relevan, atau mengapa dan bagaimana orang berusaha menuju kompetensi kesuksesan dan jauh dari ketidakmampuan atau kegagalan. Selanjutnya, terdapat pengertian motivasi berprestasi menurut McClellan atau bernama lengkap David Clarence McClellan adalah seorang motivasi dari Amerika Serikat. Beliau berpendapat bahwa motivasi berprestasi yaitu dorongan konstan untuk meningkatkan satu tingkat kerja dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang pentingnya motivasi berprestasi. Kenapa motivasi berprestasi itu penting? Karena setiap manusia diwajibkan untuk belajar sepanjang hayat atau lifelong learning, yang artinya adalah adanya proses dan aktivitas yang harus terjadi juga melekat dalam kehidupan manusia di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang selalu berubah, menurut Suherman tahun 2011. Hal ini menjadikan proses belajar akan selalu melekat pada setiap individu yang berlangsung dalam konteks lingkungan yang selalu berubah. Maka dari itu, dalam proses pelaksanaannya, salah satu yang paling penting dibutuhkan adalah motivasi berprestasi. Karena motivasi berprestasi penting sebagai dorongan dalam diri peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas menurut McClellan tahun 1987 dalam teorinya membagi teori motivasi berprestasi menjadi beberapa kebutuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan berprestasi atau need for achievement. Terdapat beberapa individu lebih mengejar prestasi pribadi daripada imbalan terhadap hasil keberhasilannya. Sebagian individu lainnya lebih bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya, yang kedua itu terdapat kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation. Kebutuhan afiliasi akan mengarahkan tingkah laku individu untuk melakukan hubungan yang akrab dengan orang lain. Bahkan dengan need affiliation yang tinggi, individu akan senantiasa berusaha mendapatkan persahabatan. Ciri-cirinya yang pertama, lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaannya daripada segi tugas-tugas yang ada dalam pekerjaan. Yang kedua, melakukan pekerjaan lebih efektif apabila bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang lebih kooperatif. Yang ketiga, mencari persetujuan atau kesepakatan dari orang lain. Yang keempat, suka dengan orang lain daripada diri sendiri. Dan yang terakhir, berusaha menghindari konflik. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, terdapat kebutuhan akan kekuasaan atau need for power, yaitu keinginan yang kuat mengendalikan dan mempengaruhi orang lain dengan ciri-ciri yang pertama, menyukai pekerjaan di mana mereka menjadi pemimpin. Dan yang kedua, sangat efektif dalam menentukan arah kegiatan dari sebuah organisasi dimanapun dia berada. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini ya. Bye-bye.